Bunda, dari kan perjalanan itu dari awal timbulnya WMI seperti itu tuh ya. Pernahkah Bunda juga mendapatkan kekerasan atau mungkin seksualitas dari orang lain? Kan komunitasnya single parent tuh lama tuh sampai 18 tahun kan? Pernah gak Bunda mengalami seperti itu? Ustadznya pinter banget memancing emosi saya. Enggak, biar sahabat muslimah di luar sana bahwa namanya kejahatan orang ya gitu kan, baik fisikly, seksualitas atau yang lain itu pasti akan dihadapi, akan datang gitu kan. Tapi bagaimana yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa keluar dari kejahatan itu. Jadi itu terjadi tahun berapa Ustadz saya lupa. Saya berusaha melupakan sebetulnya, tapi ini real yang terjadi di kehidupan saya, bahwa sebagai perempuan itu tidak boleh takut ya. Perempuan itu harus punya akal, naluri dan hati-hati. Nah ini yang saya tidak, pada saat itu saya kurang hati-hati Ustadz. Di masa-masa galaunya saya banyak, tidak hanya tadi saya ceritakan, saya banyak datang ke dukun, mengikuti teman-teman, tapi saya banyak datang ke Ustadz. Banyak ke Ustadz, saya belum kenal Ustadz waktu itu. Untung tidak kenal saya. Iya, dan saya ketemu beliau, salah satu Ustadz, Ustadz terkenal juga, tapi mohon maaf saya tidak bisa sebut. Silahkan datang ke apartemen saya. Saya pikir kenapa tidak di rumah saat itu. Waktu lagi Ibu mau ketemu Ustadz itu, mau konsultasi agama atau mau curhat atau mau apa sebetulnya? Iya, saya pengen konsultasi agama. Karena memang lagi keterpurukan tadi gitu ya. Iya, dan ada beberapa teman saya mereferensikan ke sana aja. Saya setelah pulang dari sana adem, tenang, ini gitu. Saya coba dan ketemu beliau pun pada saat pernikahan seorang selebritis gitu. Memberi nomor telepon, bismillah, oke, saya coba. Saya waktu itu bingung kenapa ke apartemen, tidak ke rumahnya, ke rumah gitu. Oh, saya biasa terima tamu klien saya ada di apartemen. Oke, saya positive thinking Ustadz, tidak pernah terpikir dalam benak saya akan, apalagi labelnya Ustadz. Betul, betul. Dan mungkin karena pamor ya, kembali bicara pamor. Pamor yang di TV kan segitu bagus ya, magnetnya beda. Oke, saya datang ke salah satu apartemen sesuai alamat, dan saya agak bingung juga kenapa apartemennya kecil ya, gitu, antara ruang makan, ruang tamu dan kamar langsung. Sepi, cuma ada satu orang dan satu orang laki-laki keluar. Kemudian Ustadz tersebut, mohon maaf, saya sebelumnya mohon maaf, saya tidak bermaksud ngejudge bahwa semua Ustadz seperti itu, tidak Ustadz sama sekali, tapi inilah real yang terjadi. Pada saat saya duduk, saya sudah dijamu minum, silakan ada sirup dan teh. Kebetulan saya tidak suka minuman manis, jadi saya tidak menyentuh. Oh iya, terima kasih Ustadz. Dan Ustadz tersebut masuk apartemennya, kuncinya bukan kunci kayak hotel, tapi kunci biasa, kunci manual. Ya, klik, langsung masuk saku. Saya di situ sudah mulai was-was ya. Dan Ibu ngelihat sendiri pintu itu kenapa dikunci gitu ya? Iya. Dan ini kenapa dicopot juga? Iya, saya lihat. Saya sempat tanya, Ustadz kok dicopot biar tidak terganggu. Jawaban Ustadznya? Iya. Tapi kenapa harus dikunci gitu? Saya udahlah, silakan makan dulu, ada nasi goreng. Iya Ustadz, saya udah nggak fokus ini. Apa nih? Ini kenapa? Bagaimana gitu? Saya lihat jendela rapat, kanan kiri, ini Bun. Mama, Bunda, waktu itu Bunda sudah berbusana muslimah? Sudah memakai jilbab. Iya, sudah berbus. Sudah syar'i gitu ya? Belum syar'i. Badan sudah bengkak Ustadz. Oh, sudah bengkak. sudah besar. Ya. Saya sudah menjadi pembesar. Saya saat itu tenang Levi gitu, di hati tenang, tidak akan terjadi apa-apa, menghibur diri. Kemudian saya tanya kenapa harus dikunci, tanya lagi, udah sih jangan tanya-tanya terus. Saya bahkan bawa oleh-oleh Ustadz, saking kita hormati karena mau ketemu Ustadz kan, paling nggak ada tentengannya. Gitu saya kan. Sampai saking salut lah, sering muncul di TV bagaimana. Begitu duduk,
Posisi dia menyodorkan makanan, kemudian lepas baju. Baju Ustaz dibuka? Hanya pakai kaos dalam dan celana pendek. Saya sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya yang ada di otak saya, ini orang pasti maunya udah negatif. Saya sudah berpikirnya ke situ. Kemudian mendekat ke saya. Kemudian memeluk saya. Saya bilang, kenapa begini Ustadz? Udahlah, kan gak ada orang, kan gak boleh Ustadz. Saya kesini mau konsultasi, kenapa begini? Gak apa-apa. Kita nikah siri aja yuk, nikah. Bagaimana saksinya? Mana siapa penghulunya? Salaman juga gak apa-apa, udah sah. Enggak. Cuma satu hal yang di situ saya membuat saya kuat, ya Allah, saya harus selamat. Ya Allah, kalau Engkau sayang sama aku, ya Allah, tolong selamatkan aku. Aku nggak mau kayak gini Ustadz, saya nggak mau. Ya Allah, tolong aku, tolong. Saya masuk kamar mandi. Di kamar mandi mungkin ada antara 10 menit kurang. Saya hanya berdoa Ustadz. Dimana saya mau berdoa? Saya udah kalang kabut, saya nggak tahu yang katanya kamar mandi nggak boleh untuk berdoa. Sudah lillahi ta'ala, saya masuk kamar mandi, saya nangis, ya Allah, saya tolong selamatkan saya, ya Allah. Udah, saya cuma pengen komunikasi sama Allah. Pas keluar, celana kaos dalam sudah dilepas. Hanya maaf pakai celana dalam. Dan di situ dia di kursi tamu sergap saya untuk bawa saya ke kamar. Satu hal yang saya pikir di otak saya harus ambil kunci itu. Saya dengan modal acting, saya berpura-pura, iya Ustadz, nanti dulu, tolong sabar ya, jangan terburu-buru, kita kan baru kenal. Oh enggak, saya udah lama, saya dengan istri saya sudah pisah lama, ini segala macam, saya mau cerai segala macam. Enggak Ustadz, tolong nanti dulu, saya mau napas dulu. Saya ngulur-ngulur waktu sambil saya diseret ke kamar. Saya mau, karena dengan di kamar saya bisa tahu di mana dia meletakkan baju yang tadi ada kunci. Ada kuncinya tadi. Ya, saya posisi sudah susah. Saya bilang, tolong ya, saya tenang dulu. Ustadz, udah deh tiduran dulu aja ya di kamar. Saya yang seolah-olah depan dia, iya oke, welcome gitu. Tapi sebenarnya otak saya bekerja keras, bagaimana saya lepas. Saat itu saya sempat mencucikan piringnya dia. Bahkan saya menawarkan, mau minum apa? Saya baru teringat di dompet saya simpan obat tidur. Dan saya memang jahat Ustadz, saya jahat. Tapi yang terlintas di otak saya tidak tahu itu sebuah kejahatan atau apa. Saya bikin bubuk 3 tablet. Saya tidak sebutkan namanya. Saya masukkan ke minuman dan saya campur dengan gula. Saya berikan minuman ke beliau. Saya bilang, oke, kalau kamu mau tubuh saya, kita bareng-bareng yuk minum ini. Kamu minum dulu dong. Saya juga bikin. Saya bikin sama. Saya pancing untuk tos ala-ala barat, Ustadz. Tos yuk, jadi kita enak. Dan beliau bilang, kenapa minumnya begini? Minumnya sirup. Ada kok whisky. Saya masih ingat mereknya. Oh, sorry, saya sebut. Dan oh enggak, saya nggak bisa minum kayak gitu. Begitu minum, dia tetap ngobrol, tetap peluk saya, tapi sudah ngefly. Dia sudah sempoyongan Ustadz. Saya ambil kunci, saya buka, saya lari, saya bahkan sampai sekarang sepatu saya masih di sana. Ketinggalan di apartemen. Ketinggalan, saya nggak peduli. Saya lari di apartemen, teriak, tolong. Mungkin satu apartemen itu sebetulnya dengar saya, tolong, sampai masuk lift, sampai turun ke bawah ada satpam baik hati, tolong saya. Jilbab saya pun saya keluar dengan tidak berhijab Ustaz, karena kan sudah ditarik-tarik. Ibu kenapa? Oh nggak apa-apa. Saya bilang sama satpam, tolong cek room sekian di apartemen kamar ini penghuninya ada atau tidak. Loh ibu kenapa? Ya, saya pengen tanya, banyak nggak sih orang konsultasi ke situ? Banyak. Dan rata-rata kalau perempuan, Pak Satpam itu pun bilang bahwa ada yang janggal di situ. Mungkin banyak perempuan korban juga Ustaz. Hingga saya pulang tidak memakai hijab, tidak memakai sepatu. Jadi ini saya bicara kenyataan yang sebenarnya, bahwa perempuan itu memang riskan dengan hal-hal yang kejahatan itu ada di sekitar kita. Tapi waktu itu masih single parent? Masih single parent. Masih single parent? Ya, dan Ustadz tersebut ingin berusaha untuk
entah mencoba merayu sekedar bullshit talk atau apa, saya nggak ngerti, ingin menikahi saya, tapi enggak, saya nggak tertarik sama sekali. Dan di apartemen itu baru pertama kali bertemu? Baru pertama kali. Sebelum belum pernah? Oh, sebelumnya tiap datang ke acara pernikahan selebritis saya sering ketemu beliau. Artinya si Ustadz itu dengan ibu udah pernah bertatapan muka gitu. Sudah, ya? Karena udah pernah ngasih nomor telepon tadi itu. Intens BBM. Oh, Intens BBM. Ya, dia cerita tentang rumah tangga dia, tetapi saya tidak menanggapi karena memang saya ke beliau tidak ada rasa tertarik. Nah, kalau boleh tahu waktu yang ibu mau konsultasikan itu perihal apa? Perihal saya kok hidup begini ya, susah banget cari jodoh. Dan itu udah dikasih tahu sebelum lihat BBM? Iya, dan ada amalan yang untuk khusus mendatangkan jodoh, dan mungkin itu satu kebodohan saya ya Ustadz ya. Iya. Saya salah arah atau bagaimana, memang saya akui di usia seperti itu mungkin saya belum banyak ilmu ya, dan saya memang insomnia saat itu. Kemana-mana saya bawa obat tidur, saya nggak bisa tidur tanpa obat tidur Ustadz. Dan ketakutannya saya waktu itu karena saya memberi obat banyak ya di situ, takutnya barangkali overdosis atau apa. Ya, artinya si Ustadz tadi kenapa sampai ketika Bunda sampai ke apartemennya dia langsung udah buka baju, buka celana, bahkan sampai tinggal celana dalamnya aja. Karena memang sebelumnya sudah komunikasi lewat BBM bahwa memang kedatangan Bunda itu adalah untuk bagaimana dikasih amalan untuk cepat punya jodoh lagi. Jodohnya aku nih gitu mungkin ya. Gak usah pakai amalan. Iya, gak usah pakai amalan, jodohnya di depan mata nih gitu. Cerita kelam ya Ustadz, tapi saya membuka ini bukan untuk menjual kesedihan, bukan, tapi saya berharap semua single parents atau janda harus tetap semangat, tetap kuat dan tetap waspada, dan jangan menjual diri. Iya. Iya kan, mungkin kebutuhan seksualitas orang juga kan tidak bisa terbendung juga, apalagi ibu waktu itu single parent sampai 15 tahun. Sudah lama sekali kan begitu. Dan terkadang banyak wanita-wanita di luar sana itu dijadikan sebuah mata pencaharian. Dan saya yakin banget di luar sana itu banyak mata pencaharian bunda-bunda, ibu-ibu yang single parent gitu kan, adalah dengan memasang seksualitas. Jadi pesannya sahabat muslimah bahwa bunda kita ini harus kuat menjadi single parent, harus pinter dalam situasi terjepit seperti tadi, kemudian juga harus punya teknik yang luar biasa, dan untungnya di tasnya itu selalu tersedia obat tidur tadi ya. Jadi insomnia membawa berkah juga. Ya, insomnia membawa berkah. Bunda ini katanya ada pertanyaan. Apa yang mau ditanya nih? Ya, masih seputar tentang WMI ya Ustaz. Jadi begini, kan di sini kita brandnya itu Wanita Muslimah Indonesia. Yang akan saya tanyakan, bagaimana cara berpenampilan wanita muslimah yang baik? Apakah harus pakai kerudung yang besar, ya, terus atau misalkan sebatas dada saja gitu. Jadi saya takutnya di sini nanti orang-orang yang mau bergabung itu image dari WMI itu sendiri tuh harus pakai yang apa ya, maksudnya yang panjang begitu. Panjang kayak gitu. Lebih baiknya bagaimana? Baik, aduh, jadi dapat PR nih sahabat muslimah ya kan? Yang jelas bahwa aurat perempuan itu yang terbuka hanya dua, muka dan telapak tangan. Ya, seperti orang melakukan ibadah haji atau berihram. Ibadah haji, ibadah umroh, ketika membuka aurat hanya dua, muka dan telapak tangan. Selainnya adalah harus rapat, termasuk juga kaki, kaos kaki, ya kan? Dan aurat perempuan itu boleh dibuka sama yang halal untuknya. Ya kan, kata suami atau anak atau adik gitu kan. Selainnya adalah dia tertutup seperti tertutupnya ibu mau sholat, ya kan, karena itu auratnya. Nah, yang kedua, ketika aurat sudah tertutup itu adalah pakailah pakaian yang longgar supaya lekuk tubuh perempuan itu tidak terbentuk.
Karena ketika dia terbentuk, maka dia akan mengundang tindak kriminal yang baru. Nah, jadi kriminal itu datang karena memang dari wanita itu sendiri yang mengundangnya, ya kan? Nah, itu yang perlu dijaga adalah tidak harus bentuk seperti yang ibu-ibu sekarang lagi tren nih, jilbab yang syar'i sampainya nyengser gitu kan. Yang terpenting adalah bagaimana lekuk tubuhnya itu tidak nampak, tidak kelihatan gitu kan. Bagian dada tertutup gitu. Gitu. Nah, kemudian juga seorang muslimah itu tidak memberikan kesempatan kepada yang tidak halal untuknya. Ya kan, katakan chat BBM atau chat WhatsApp dan lain sebagainya. Kalau memang dia bukan halal untuk kita dan tidak ada keperluan selain itu kita tidak serta-merta welcome seperti itu. Ada satu contoh seperti Fatimah, ya. Ketika Fatimah ini mau datang ke istri Nabi, ya kan? Ketika mau datang dikasih kabar bahwa Fatimah nanti akan datang sama Husain. Kan anaknya dua kan, Hasan Husain, kembar kan. Nah ternyata padahal masih itu masih kecil. Nah, ketika dia mau datang sama Husain, nah ketika dia sampai ke istri Nabi itu, Fatimah datangnya sama Hasan, bukan sama Husain. Assalamualaikum, saya Fatimah gitu kan pas sampai rumahnya. Dengan siapa kamu Fatimah? Dengan Husain. Lah kemarin kamu izinnya dengan Hasan. Gitu ya. Mohon maaf Fatimah ya, karena kamu membawa laki-laki yang bukan kemarin dikasih tahu, dan saya sudah minta izin sama suami saya bahwa Fatimah akan datang bersama Hasan. Ternyata Fatimah datangnya sama Husain. Jadi mohon maaf saya tidak bukain pintu buat kamu. Akhirnya pulanglah tuh Fatimah. Nah kemudian pas berikutnya punya kasus dibalik. Jadi ketika datang lapornya sama Husain, bawanya Hasan. Tetap tidak dibukain pintu juga. Kan yang saya bawa anak kecil, tapi anak kecil itu laki-laki kan. Nah seperti itu. Padahal udah anak kecil, kemudian juga masih saudara. Nah, tapi karena dia tidak mendapatkan izin dari suaminya, dia mohon maaf. Nah mungkin kan di luar sana itu banyak banget perempuan-perempuan atau bunda-bunda ketika melakukan aktivitas di luar sana tanpa izin suami sama sekali. Walaupun hanya sekedar menerima tamu ataupun mengikuti majelis taklim. Nah gitu kan, karena seorang wanita itu surganya ketika dia sudah menikah itu adalah di ridhonya suami. Nah ketika si wanita itu single, maka pintu surga itu ridhonya hanya di orang tuanya. Tapi ketika dia sudah menikah, maka ridhonya Allah itu adalah di ridho suami. Apapun yang dilakukan harus melalui proses izin, kecuali dia melakukan perintah Allah yang wajib. Perintah Allah yang wajib, perintah Allah di atas perintah suami. Tapi ketika si istri melakukan yang sunnah, maka perintah yang sunnah di bawah perintah suami. Termasuk katakan bunda mau puasa Senin Kemis, maka harus izin dulu. Karena perintah suami lebih tinggi daripada perintah sunnah tadi. Nah, terkadang banyak wanita-wanita muslimah di sana yang seperti ini izin, Pak, besok saya mau puasa. Tapi di luar yang sunnah itu tidak izin. Umpamanya mau ke mall, mau arisan, mau nenangga, gitu kan? Itu kan sebetulnya hal yang tidak sunnah. Yang sunnah aja diatur harus izin. Kenapa yang tidak sunnah sampai dia tinggalkan? Dan ini barangkali PR banget buat WMI sebagai organisasi wanita muslimah. Jadi sunnah-sunnah Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, istri-istri Nabi itu harus betul-betul dikaji. Biar wanita-wanita muslimah Indonesia itu tahu apa yang harus dia lakukan, baik yang di rumah maupun yang di luar rumah. Sampai-sampai kan ada, umpamanya mohon maaf, mertua saya itu sakit keras. Nah, kemudian istri saya dikasih kabar bahwa ibu kamu sakit keras, tapi sayanya sedang di luar, gitu kan? Kalau kata saya jangan, tunggu saya pulang, maka istri itu nggak akan pernah boleh keluar rumah, walaupun hanya untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit keras, ya kan? Sampai-sampai utusan ibunya itu datang lagi, ya kan? Oh no, ibu udah sakarat, segera kamu jumpai. Kata si istri saya itu, saya belum dapat izin karena suami saya nggak ada, gitu. Sampai dia pertahankan, sampai akhirnya si utusan keluarga itu balik lagi mengabarkan bahwa ibu kamu sudah meninggal.
suami tetap belum pulang dan istri tetap nggak keluar rumah. Dari sakit, sekarat sampai apa? Meninggal. Bahwa betapa wanita itu mempertahankan izin suami itu adalah sangat penting untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi Ustadz sudah menjelaskan bagaimana cara kita berpenampilan sebagai muslimah yang baik. Dan ini menyambung dari pertanyaan yang tadi ya Ustadz. Misalkan kita sudah berpenampilan yang baik nih, yang muslimah menutup aurat seperti ini dengan pakaian baju yang longgar, tidak membentuk bagian tubuh. Tapi dandanan masih nyuwun sewu, masih menor. Maksudnya pakai lipstik yang merah merona, terus pakai bulu mata palsu. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Nah, ini pertanyaan emang sangat penting banget ya. Bahwa setiap segala sesuatu itu harus ditanya niatnya. Iya. Ya kan, niatnya untuk apa? Karena orang itu akan bisa berpahala dan juga bisa berdosa tergantung dengan niat. Gitu kan. Makanya wanita muslimah itu hanya boleh dia bersolek niatnya adalah untuk menyenangkan suami. Nah, ketika dia bersolek untuk menyenangkan pria-pria di luar sana, nah itu akhirnya menjadi apa? Berdosa. Apalagi tidak bisa dihindari buat wanita-wanita zaman sekarang itu adalah selfie. Iya, betul. Ya, ketika selfie bukan hanya wajahnya yang dimenor-menorkan, tapi kameranya ikut juga dibohongi. Misalnya dengan kamera jahanam, ya kan, kamera jahat itu kan, supaya lagi nambah cantik. Jadi kecantikannya itu bukan hanya dinikmati oleh suaminya, tapi kecantikannya dinikmati oleh banyak pria di luar sana. Dan itu sudah mengumbar aurat. Maka akhirnya kenapa sih di neraka itu sangat banyak dihuni oleh kaum wanita? Karena wanita itu menjadi konsumsi yang bukan dikonsumsi oleh haknya, ya kan? Termasuk tadi pamer-pamer muka dan sebagainya itu kan dikonsumsi oleh banyak orang. Yang akhirnya tadi kalau di kamera kan bisa kita zoom, umpamanya saya lah menerima DP dari bunda, saya zoom kan, mulai dari lubang hidung ya kan, sampai kemana-mana itu kan kelihatan semuanya. Dan itu berarti kita sudah membuka orang untuk melakukan dosa. Kita juga berdosa, orang itu jadi ikut berdosa gara-gara kita. Maka itulah menyebabkan akhirnya kenapa di neraka itu lebih banyak dihuni oleh wanita. Padahal dari sisi lain, wanita itu adalah ladangnya banyak pahala. Dan wanita itu wanita itu adalah orang yang bisa paling cepat masuk surga. Karena semuanya dia berpahala. Ibu mengandung selama 9 bulan itu semuanya pahala. Beratnya, tidurnya, rintihannya semua pahala. Ya kan? Dari pahala mengandung aja itu udah sangat spektakuler pahalanya. Belum pahala untuk melayani suami. Belum pahala untuk memasak. Satu butir nasi aja sudah satu pahala. Kalau berapa butir nasi yang dimasak dan dimakan, dimakan oleh anak dan suami, dan berapa kali dan berapa tahun, itu sumber pahala semua. Tapi terkadang di luar sana banyak wanita-wanita yang nggak mau masak, nggak mau melayani suami. Padahal apa aja yang dilakukan untuk suami dan keluarganya itu adalah sumber pahala. Dan ini mungkin pelajaran yang harus diberikan kepada semua wanita muslimah, ya kan? Oke, Ibu, ya Allah. Jadi satu hal Ustadz, saya bekal buat pulang, saya tidak perlu pakai extension bulu mata ya Ustadz. Enggak. Lebih baiknya begitu ya. Lebih baiknya begitu, ya kan? Misalkan alasannya gini, suami saya yang nyuruh gitu, itu bagaimana? Iya, kalau suami nyuruh kan berarti dia sudah harus bertanggung jawab kalau itu dinikmati oleh orang luar. Oh begitu. Iya, karena ada imamnya. Oh iya. Itulah kelebihannya imam sama makmum. Kalau kita sholat berjamaah atau sholatnya makmum sholat ada yang rusak atau makmum sholatnya ada yang nggak benar, maka imam bertanggung jawab. Tapi itu, kalau misalkan ada yang naksir gitu, lah iya kan itu. Masih tanggung jawab suami juga. Tanggung jawab suami. Kenapa saya harus disuruh dandan? Iya. Gitu. Sehingga dandan saya ini akhirnya dinikmati oleh orang lain. Orang lain itu akhirnya mengundang kesukaan kepada saya. Iya. Nah, itu juga harus dikasih pengertian kepada suami. Gitu kan? Baik, ya Allah, terima kasih banget. Ini waktunya sudah sangat terbatas. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran WMI Wanita Muslimah ini sangat-sangat menginspirasi buat wanita-wanita semua, baik orang Indonesia maupun di luar Indonesia. Mudah-mudahan WMI tetap jaya dan bermanfaat, berkah. Ya, kapan-kapan nanti kita minta diundang ke Hong Kong, ke Malaysia. Karena 160.000 orang Indonesia wanita Indonesia di Hong Kong.
Dan itu mungkin bisa menjadi wanita muslimah Indonesia. Sangat kemungkinan banget, ya. kan? Iya, insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih Bunda Terima semua. kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. banyak Dan sekali jangan lupa dari kita diundang ke Tegal. Ya kan? Nanti tunggu perjalanan kita ke Tegal ya. Seperti apa Iya. nanti kerja nyata wanita muslimah di Tegal. Oke? Aduh. Mohon maaf atas segalanya. Jangan lupa ya. Jangan lupa buat semua sahabat-sahabat muslim dan muslimah yang ingin membantu donasi ya kan berupa pakaian atau uang atau makanan, sembako dan sebagainya, tinggal kirim aja ke nomor rekening bawah ini. Hanya Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Karena Yayasan Wafiz Al-Amin Center akan selalu siap berbagi cahaya di atas cahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama berzakat di Wafiz Al-Amin Center. Berzakat di Wafiz Al-Amin Center.